Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Dia, serta belajar firman Tuhan. Walaupun keadaan kita saat ini kita tidak boleh beribadah bersama di gereja, tapi kita bersyukur kita bisa menikmati teknologi. Saat ini kita boleh beribadah online, biarlah melalui ibadah online ini kita dapat sungguh-sungguh mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita bersyukur juga untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kita kembali bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turunlah atas kita sekalian. Amin. Kita ada saat ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita, menyembah, memuji, memuliakan namanya dengan pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Mengingatkan kami, firman-Mu senantiasa juga berkata dalam kehidupan kami. Seperti firman-Mu yang terambil dalam Amsal 28 ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya
dan meninggalkannya akan disayangi. Mari saat ini kita menghadap kehadirat Tuhan bersama-sama. Kita mengakui setiap dosa kesalahan kita. Kita panjatkan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kita boleh ada sampai saat ini. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu, untuk kemurahan yang boleh Engkau berikan pada kami. Sehingga kami anak-anak Tuhan boleh datang kembali ke hadirat Tuhan. Kami bersyukur semua karena kebaikan-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau mengaku setiap dosa kesalahan kami yang telah kami lakukan, baik dalam perkataan, perbuatan, hati dan pikiran kami yang mengecewakan sesama kami manusia dan terlebih mengecewakan Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau boleh memberikan kami pengampunan yang berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak menguduskan kami, menyucikan kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau menyerahkan jam ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya nanti. Kiranya Engkau yang senantiasa memakai setiap anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan, terlebih juga setiap jemaat-Mu yang sedang beribadah saat ini. Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya jam ibadah kami dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Firman Tuhan yang memberikan petunjuk hidup baru bagi setiap kita yang terambil dari Efesus pasal yang kedua ayat keempat sampai dengan yang kelima. Berbunyi demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh kasih karunia Tuhan kita boleh diselamatkan. Dengan layaknya kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan-Nya tidak pernah berkesudahan. Saya mau mengajak setiap jemaat untuk lebih semangat lagi menaikkan pujian ini. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kita boleh sambil bertepuk tangan. Bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Semua katakan haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah Bersyukurlah kepada
selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Kasih setianya tidak pernah meninggalkan setiap kita. Bacaan pertanggapan kita pada saat ini terambil dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 34 sampai 40. Kita akan bacakannya silih berganti. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus padanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin untuk firman Tuhan yang boleh kita baca bersama-sama. Saat ini kita mau naikkan pujian kembali. Kiranya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa selalu mendengar setiap seru doa kita. Mari kita naikkan pujian, jangan engkau lalu. Yesus Juru Selamatku, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Tuhan, seperti pujian kami mau hanya kepadamu saja, kami berdoa, menyembah ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang mau mendengar setiap seru doa kami.
Engkau juga Tuhan yang mampu menjawab setiap doa kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama bersyafaat di hadirat-Mu. Kami menyerahkan dunia kami, bangsa negara kami Indonesia dalam tangan Tuhan. Engkau tahu yang terjadi di bumi-Mu tercinta ini Tuhan. Di bumi yang Engkau ciptakan saat ini sedang terjadi pandemi corona. Yang mungkin kami sebagai manusia sampai saat ini kami belum dapat mengatasinya. Tapi kami yakin, kami percaya kami memiliki Allah yang begitu luar biasa. Allah yang mampu menciptakan langit dan bumi. Dan kami pada saat ini menyerahkan seluruhnya dalam tangan Tuhan. Keadaan bumi saat ini kepadamu ya Bapa. Biarlah setiap orang yang terkena virus corona ini saat ini sedang mengalami pengobatan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan mereka kekuatan, penghiburan, semangat untuk melawan penyakit mereka saat ini. Baik juga untuk keluarga yang ditinggalkan. Kiranya juga Tuhan yang memberikan kekuatan dan hanya Tuhan sebagai penghibur yang sejati. Bapa, kami juga teringat juga untuk saudara-saudara kami yang sedang berada di garis terdepan untuk para medis, dokter, perawat, juga relawan dan juga para polisi, tentara, TNI yang sedang mengadakan atau melakukan keamanan di Indonesia ini ya Bapak dan seluruh dunia. Kiranya juga Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan bagi mereka, kesehatan serta hikmat sehingga mereka juga dapat menjalani tugas tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Dan juga para tim medis juga dapat segera menemukan vaksin yang tepat untuk virus corona ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan presiden, wakil presiden, serta para menteri dan para pemimpin-pemimpin daerah yang saat ini juga mereka sedang melayani dalam menangani pandemi ini. Biarlah juga mereka melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka dengan baik dan juga mereka dapat segera melaksanakan dan memberikan bala bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan, kiranya juga masyarakat dapat mengikuti setiap aturan dan anjuran yang telah diberikan oleh pemerintahan bagi kebaikan setiap umat-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga teringat berdoa untuk gereja-Mu Sion HK di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan gereja-Mu masih ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Engkau juga tahu pergumulan gereja-Mu di tempat ini akan melunasi pembangunan gereja. Kiranya Tuhan yang senantiasa mencukupkan segala sesuatunya yang diperlukan. Dana yang dibutuhkan Tuhan cukupi. Kami juga bersyukur telah ada tangan-tangan yang memberi untuk pembangunan gereja ini. Kiranya juga Tuhan memberkati mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk jemaat-Mu yang sedang sakit. Saat ini kiranya juga Engkau yang memberikan kesembuhan, kekuatan bagi mereka. Terlebih para lansia yang sedang kelemahan tubuh. Kiranya juga Tuhan yang memberikan mereka sukacita dalam Tuhan. Biarlah mereka dapat senantiasa setia di dalam Tuhan. Tuhan, kami juga teringat ya Bapa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami pergumulan, masalah, baik dalam keluarga, pekerjaan, usaha mereka, serta dalam studi mereka. Kiranya Engkau yang senantiasa menjadi satu-satunya sumber pengharapan mereka. Kiranya Engkau yang dapat memberikan kekuatan bagi mereka dalam menghadapi, menjalani setiap pergumulan mereka ya Bapak. Terlebih dalam pandemi corona ini banyak keluarga-keluarga juga yang sedang mengalami kekurangan dari dalam pemasukan maupun apa yang mereka akan makan ya Bapak. Kiranya Tuhan yang senantiasa mencukupkan segala sesuatu yang mereka perlukan. Biarlah juga mereka selalu mengandalkan Tuhan. Karena tanpa Tuhan mereka bukan siapa-siapa. Dan Tuhan, kami juga menyerahkan setiap penatua, para hamba-hamba Tuhan, serta para majelis, serta para aktivis gereja yang telah memberi diri untuk melayani di gereja Sion HK ini. Kiranya juga Engkau senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat yang berasal dari Tuhan, sehingga dapat bergandengan tangan, bersatu hati, melayani jemaat di gereja Sion HK ini. Tuhan, kami juga teringat sekolah yang telah Engkau dirikan sampai saat ini, sekolah Sinar Pengharapan Utama yang ada di tempat ini. Kami bersyukur juga Tuhan, sekolah ini masih ada sampai saat ini. Itu semua tidak terlepas dari campur tangan Tuhan.
Tuhan, kami juga menyerahkan setiap yayasan sekolah, baik guru-guru, para staf, dan kepala sekolah, serta para karyawan yang ada. Kiranya juga Tuhan senantiasa memberikan mereka semangat dalam melayani di bidang pendidikan, sehingga mereka juga dapat memberikan yang terbaik buat anak-anak dan untuk melayani mereka ya Bapa. Tuhan, kami juga menyerahkan segala dana yang dibutuhkan untuk operasional sekolah juga, kiranya juga Tuhan yang mencukupi. Untuk para murid yang ada sampai saat ini, walaupun mereka tidak dapat bersekolah seperti biasanya, dan mereka saat ini melalui sekolah online, biarlah juga mereka senantiasa diberikan sukacita dalam Tuhan, dan juga orang tua mereka Engkau pakai, sehingga orang tua juga dapat mendidik anak-anaknya dengan takut akan Tuhan. Dan ujian online juga akan berlangsung, kiranya juga Tuhan yang senantiasa memberikan semangat bagi anak-anak dan juga bagi para guru. Hanya dalam Tuhan Yesus kami menyerahkan doa syafaat ini kepadamu saja. Dan kami juga bersyukur Engkau mulai mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur pada saat ini, kita boleh belajar kasih yang daripada Tuhan. Tuhan telah memberikan kasih-Nya kepada kita. Maka kita harus saling mengasihi, harus saling mengampuni. Karena kasih Tuhan tiada batasnya. Kita naikkan pujian, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu, Kasih pasti lemah lembut. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batas. Ajarilah kami ini. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih Tuhan kudus tiada batasnya. Biarlah setiap kita memiliki satu kerinduan untuk senantiasa mengasihi Tuhan. Dengan cara merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita akan masuk untuk merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita memuji Tuhan sekali lagi dengan pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus.
mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Kita ulangi sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita katakan sekali lagi. Ku renungkan firman. Renungkan firman-Mu Benar Tuhan. siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. 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 Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih memberikan kami kesempatan yang terindah, di mana setiap kami berkumpul bersama-sama dengan keluarga yang kami kasihi, dan kami boleh beribadah bersama-sama di rumah. Tuhan, kami berdoa bila Engkau sendiri akan memakai hamba-Mu untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan bisa menjadi berkat dan membangun setiap orang yang mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berkati pemberitaan firman Tuhan pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah mengasihi Tuhan dan sesama, atau dengan kata lain tentang hukum terutama. Mari kita bersama-sama akan membuka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 34 sampai 40. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Bapak Ibu
boleh perhatikan Alkitabnya di rumah masing-masing dan saya akan membacanya untuk kita semua. LAI memberikan satu judul tentang hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpulah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap orang itu pasti memiliki hal yang dianggap paling penting di dalam kehidupannya. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang hari ini beribadah, apakah hal yang paling penting di dalam hidup kita? Saudara, mungkin ada yang berkata bahwa keluarga itu yang paling penting di dalam kehidupan kita. Studi yang paling penting. Ada yang berkata mungkin pekerjaan saya, pelayanan saya, kesehatan saya. Dan saya percaya akhir-akhir ini saudara, ketika kita mulai ada pandemi yang menimpa Indonesia, maka seluruh orang akan berkata bahwa kesehatan itu sangat penting. Hidup itu sangat penting. Saudara, ketika kita menjawab hal ini, biasanya tergantung berapa nilai yang saudara berikan pada sesuatu yang saudara anggap itu paling penting dalam hidupmu. Ada satu lagu anak sekolah minggu yang mengingatkan saya tentang kamu itu harganya berapa. Saudara mungkin masih ingat ya, bagi anak-anak sekolah minggu yang hari ini beribadah bersama dengan keluarga ataupun guru sekolah minggu. Saudara, lagu ini berkata hargamu itu berapa? Hargamu itu tidak terhingga. Artinya tak terhingga itu sangat berharga. Dan saudara, ketika engkau menganggap bahwa hidupmu itu begitu penting, berharga, maka saudara akan hidup dengan sebaik-baiknya. Saudara, menarik di dalam bagian firman Tuhan ini, ketika seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus, apa sih hukum yang paling terutama atau yang paling penting dari seluruh hukum Taurat? Atau di dalam terjemahan lain saudara, dia bertanya bahwa hukum yang terbesar di seluruh hukum Taurat itu apa? Nah saudara, ketika dia bertanya apa itu hukum terutama paling besar di dalam seluruh hukum Taurat, itu berarti saudara dia menggolongkan ada hukum yang terbesar, tapi juga ada hukum yang paling kecil. Dan menarik saudara, dalam bagian ini hari ini kita akan belajar apa yang Tuhan Yesus kemudian ajarkan tentang hukum yang paling penting atau yang paling utama saudara. Yang pertama saudara, kita belajar dari ayat 37. Ayat 37 mengatakan demikian dan saya simpulkan poin pertama adalah Tuhan berkata mengasihi Tuhan itu secara total saudara. Mengasihi Tuhan secara total yang Tuhan jawab tentang hukum yang terutama. Saudara, ketika ahli Taurat mencobai Yesus, maka dia berharap bahwa Tuhan Yesus itu betul-betul menjawab dia dengan satu jawaban, mengasihi Tuhan adalah yang paling penting, paling utama, paling besar dari seluruh hukum Taurat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena bagi mereka kalau mengasihi Tuhan, mereka itu sudah berusaha sebaik-baik mungkin untuk bisa melakukannya. Bahkan mereka mencoba untuk melakukan seluruh hukum Taurat dengan sesempurna mungkin. Sehingga kalau kita perhatikan apa yang dikatakan dan tertulis di dalam perjanjian lama, khususnya di dalam ulangan saudara ya. Di dalam ulangan 6 ayat 4 sampai ayat yang kelima, itu merupakan satu syema atau syahadat bagi bangsa Israel. Dan ditulis demikian. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu.
Dan saudara, hal itulah yang kemudian diajarkan oleh Tuhan dan kemudian dikatakan kepada para pemimpin bangsa Israel dan juga keluarga-keluarga pada saat itu untuk diajarkan apa? Secara turun-temurun, berulang-ulang kepada anak-anak mereka. Sehingga saudara sejak kecil boleh dikatakan mereka tahu bagaimana itu mengasihi Allah mereka. Bagaimana mengasihi Tuhan yang esa, bukan menyembah kepada ilah-ilah yang lain di luar daripada Yahweh. Sejak kecil anak-anak diajarkan bagaimana berdoa, bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka itu mengetahui sejarah pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga saudara, bangsa Israel saudara ya, dia itu boleh mengaplikasikan khususnya ketika anak usia 13 tahun, terutama anak laki-laki, dia itu tidak hanya mengajarkan tentang Taurat bagaimana mengasihi Tuhan. Tetapi sejak usia 13 tahun, anak laki-laki itu dipakaikan dengan 2 jenis tefilin, saudara. Tefilin itu tali sembayang, kalau sudah perhatikan di gambar layar. Saudara, di situ dikatakan ada 2 jenis tefilin, tali sembayang dipakaikan, yang satu pada lengan sebelah kiri, dan yang kedua dipakai di dahi yang disebut dengan kotak patam, saudara. Nah saudara, di dalam kotak patam ini, ya saudara kalau lihat itu ada segi 4, di dalamnya saudara ada tertulis ayat-ayat di dalam perjanjian lama. Contohnya saudara, ada Keluaran 13 yang menceritakan bagaimana Allah itu menuntun umatnya saudara. Bagaimana diceritakan tentang Tuhan menyelamatkan anak sulung saudara ya. Lalu bagaimana lagi tentang Ulangan 6, lalu menceritakan tentang Shema Israel, dengarlah hai Israel, Tuhan itu adalah Esa. Lalu Ulangan 11 lagi menceritakan tentang kalau engkau taat maka engkau akan diberkati. Tetapi ketika engkau tidak taat maka engkau akan mendapatkan hukuman yang daripada Tuhan. Saudara, lalu diceritakan lagi tentang kebesaran Tuhan. Saudara, hal ini harus mereka bawa. Dan mereka hafalkan dan mereka mengerti bagaimana cara mereka untuk mengasihi Tuhan. Sebagai satu tanda saudara untuk mengingat kembali bahwa Tuhan sudah membawa anak-anak Israel keluar dari perbudakan Mesir. Saudara, hari ini saya ingin bertanya kepada kita dan juga satu refleksi bagi diri saya. Berapa banyak keluarga itu mengajarkan anak-anaknya secara berulang-ulang atau rajin mengalami tentang firman Tuhan yang mereka baca. Apakah kita menjadikan satu masa-masa di mana kita itu tinggal di rumah saja dikatakan ya. Sebagai satu masa pembelajaran kita bersama bagaimana kita mengalami Tuhan di masa-masa sulit ini. Saudara, kekristenan saudara ya, bukan hanya dilihat atau dikenal dari simbol saudara. Dari apa yang saudara pakai, yang saudara kemudian tunjukkan dengan kartu identitas diri saudara, mungkin melalui KTP bahwa saudara adalah orang Kristen. Tetapi saudara lebih kepada apa? Lebih kepada bagaimana perbuatan kita menunjukkan bahwa kita itu adalah orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Saudara, hari ini bagaimana dengan pembacaan Alkitab kita setiap hari saudara ya. Saya berharap ini bukan satu program yang kemudian kita evaluasi ketika raker, apakah berapa persen jemaat itu membaca, tapi satu kesadaran diri kita bagaimana saat kita di rumah saja, maka saudara memiliki waktu luang yang jauh lebih banyak menyediakan waktu untuk Tuhan, membaca firman Tuhan, saat teduh, membagikan kerohanianmu, membaca firman Tuhan, arti bersama dengan Tuhan kepada keluargamu. Bagaimana dengan ibadah online-mu saudara? Apakah kita sungguh-sungguh mempersiapkannya dengan baik? Apakah kita dengan sungguh-sungguh, dengan hati kita datang menyembah Tuhan karena saudara mengasihi Tuhan? Saudara, menarik bagi saya, ya, ada satu hamba Tuhan menuliskan satu kalimat demikian. Kita itu bisa memberi tanpa kasih. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan, saudara ya, tidak mungkin tidak memberi persembahan kepada Tuhan. Saudara garis bawahi, persembahan tidak hanya
secara materi saudara ya, uangmu saudara ya. Tetapi bisa saja persembahan hidupmu, karena di dalam Roma 12 berkata bahwa persembahan hidupmu sebagai yang kudus dan berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya saudara, kita itu bisa mengasihi, tapi saudara engkau belum tentu juga taat melakukan apa yang engkau katakan. Dengan kata lain saya berikan contoh saudara. Kalau anak kita, karyawan kita saudara ya, bisa saja saudara dia itu taat kepada kita, tapi belum tentu ketaatannya itu menunjukkan bahwa dia itu betul-betul mengasihi saudara dan saya. Bisa saja saudara kenapa dia taat? Karena dia terpaksa. Karena ada ya hal dia inginkan dari kita. Anak-anak takut kepada kita, taat kepada kita hanya karena misalnya setiap bulan ada kuota atau pulsa yang ingin dia minta kepada saudara karena dia belum mandiri. Atau karyawan, dia takut tidak mendapatkan THR, ya, tidak mendapatkan kenaikan gaji dan sebagainya. Artinya saudara dia taat bukan semata-mata dia mengasihi saudara. Tetapi saudara ketika mereka betul-betul mengasihi saudara, maka otomatis ditunjukkan dengan ketaatannya dan dia bisa melakukan yang terbaik untuk saudara. Dalam 1 Korintus 13 berkata, apapun bisa engkau kerjakan, apapun bisa engkau lakukan, tetapi percuma kalau itu tanpa kasih. Ya, engkau bisa berkata-kata dengan bahasa apapun, engkau bisa melayani Tuhan, melakukan hal apapun, tetapi percuma jikalau tidak dilandasi dengan kasih. Sehingga saudara kalau engkau bandingkan ya, paralel di dalam Matius 22 yaitu Markus 12 ayat 32. Ketika seorang ahli Taurat mendengarkan jawaban Yesus begitu luar biasa, maka saudara dia mengakui apa yang Yesus katakan. Maka dia berkata demikian di Markus 12 ayat 32, dia katakan ternyata kasih itu memang lebih penting daripada korban bakaran dan sembelihan. Dan saudara ketika Yesus melihat begitu bijaksananya orang ini, maka Tuhan Yesus berkata bahwa engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Saudara tidak jauh dari kerajaan Allah artinya apa? Tidak jauh itu bukan berarti orang ini, ahli Taurat ini sudah masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya dia meskipun bijaksana, meskipun dia paham apa yang Tuhan Yesus kerjakan dan lakukan saudara ya, tetapi belum sampai masuk kepada kerajaan Allah. Saudara betapa pentingnya Tuhan bilang mengasihi Tuhan. Bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan kita. Saudara bagaimana pertanyaannya adalah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi dan juga kekuatan kita. Maka saudara saya berikan satu poin adalah dengan kita tahu siapa yang kita percaya. Saudara lagu PPK nomor 174 itu bercerita tentang ku tahu siapa yang ku percaya. Ini sangat lagu menjadi sesuatu yang menarik bagi saya. Karena ini mengatakan bahwa aku tidak mengerti anugerah Tuhan yang Tuhan sudah perbuat bagi saya. Aku tidak layak untuk menerima kasih Kristus dan menebus hidup kita itu menjadi miliknya. Tapi satu hal yang kita percaya adalah bahwa Tuhan yang menebus hidupmu, dia dapat memelihara hidupmu. Dan ketika itu yang engkau dapatkan, apa yang engkau serahkan pada dia. Sudah ketika engkau tahu dan mengenal siapa yang kita percaya, apa yang Kristus sudah kerjakan dalam hidup kita, apakah kita dapat mengasihi dia dengan segenap hati kita, jiwa kita, kekuatan kita. Bukan mengasihi Tuhan dengan setengah-setengah. Tuhan tidak ingin kita mengasihi dia juga mengasihi mamon. Sama seperti saudara tidak suka saudara diduakan ya. Dan demikian juga dengan Tuhan. Tuhan tidak ingin kasihmu terbagi kepada dia dan juga kepada dunia ini. Saudara hal yang kedua adalah bagaimana kita itu bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan juga kekuatan kita adalah dengan kita mengalami Tuhan. Dengan kita mengalami Tuhan. Saudara saya yakin dalam masa-masa saat ini saudara ya banyak orang itu
betul-betul mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Saat kita khawatir, saat saudara putus asa, saat saudara kemudian mengalami yang namanya ketakutan, tetapi biarlah kita itu sama seperti Nabi Habakuk. Ya. Nabi Habakuk adalah seorang nabi yang luar biasa menurut saya. Ya. Habakuk pasal yang ketiga yaitu 17-18 saudara ya. Saya akan membacakannya untuk kita. Dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba terhalau dari kulungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, tidak mudah saudara kemudian kita mengatakan sama seperti Habakuk. Karena apa yang dituliskan ini saudara tentang bagaimana pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, lembu-lembu tidak ada di kandang, itu menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang kebutuhan mereka setiap hari saudara. Maka Habakuk berkata, sekalipun kebutuhan mereka setiap hari tidak bisa mereka dapatkan sesuai dengan keinginan mereka, tetapi Habakuk berkata, dia tetap bisa beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan dia. Kenapa dia bisa berkata demikian? Maka saudara kalau engkau perhatikan sebelumnya saudara, sebelum Habakuk pasal yang ketiga ditulis, Habakuk pasal yang kedua ayat yang keempat ini menarik sekali saudara. Habakuk berkata demikian, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudara artinya bila saat ini saudara di satu momen di mana saudara kita itu menghadapi situasi dan kondisi yang menurut orang lain itu sangat sulit untuk kita lewati. Dan saya yakin setiap kita pun demikian saudara. Tetapi saudara saat inilah di mana kita umat percaya, Habakuk ajarkan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Untuk tidak sombong, tidak angkuh saudara. Karena kita sadar bahwa setiap hari tanpa Tuhan saudara tidak bisa apa-apa. Saudara hanya bisa mengandalkan Tuhan, saudara bisa hanya dengan hidup, dengan iman, dan kepercayaan kita. Mengaplikasikan apa yang saudara percaya saat ini dalam kehidupan saudara dan melangkah bersama dengan Tuhan. Dengan iman saudara engkau akan mengalami Tuhan setiap hari. Demikian juga dengan iman saudara kasihmu kepada Tuhan bukan hanya sekedar teori. Tetapi dialami secara nyata di dalam kehidupanmu sehari-hari. Saudara, hari ini apakah engkau sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, dan juga perbuatan kita. Saudara, hal yang kedua, kita akan belajar. Apa hukum yang terutama ketika Tuhan Yesus menjawab? Yang kedua adalah di dalam ayat 39 dikatakan, mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Saudara, ketika saya menyaksikan di Metro, ya, saya melihat waktu akhir-akhir ini pandemi yang terus berlanjut, kadang meningkat ya, kadang turun dan belum stabil saudara ya angkanya. Nah saudara, saya melihat ada banyak ide-ide yang mewujudkan rasa solidaritas masyarakat bagi orang yang sangat membutuhkan. Pertama saudara yang sangat jelas adalah donasi yang terus bertambah. Yang kedua saudara, saya melihat bagaimana orang-orang membagikan apa? Hasil kebun mereka. Bahkan saudara ada yang menarik bagi saya, mereka itu akan memberikan sembako ketika orang masyarakat itu mengumpulkan sampah-sampah plastik yang ditukar dengan sembako. Siapa saja saudara. Saudara, saya yakin ini bukan satu kebetulan di mana Tuhan itu mengizinkan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan orang yang percaya saudara. Banyak orang-orang yang kemudian Tuhan bangkitkan di dalam kehidupan kita, orang-orang yang tulus untuk menolong kita. Dan menarik saudara, di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ketiga, di dalam terjemahan bahasa Indonesia Sehari-hari mengatakan demikian. Tetapi kalian, kalau kalian memberi sedekah, berikanlah dengan diam-diam, sehingga tidak ada yang tahu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau LAI memberikan satu terjemahan adalah
kalau misalnya tangan kirimu melakukan sesuatu, ya tangan kananmu itu jangan tahu. Ya, intinya sedemikian. Saudara, artinya kalau engkau ingin menolong orang lain, kalau engkau ingin membagikan kasih kepada sesamamu, jangan pernah memiliki yang namanya motivasi untuk dipuji oleh seseorang. Tetapi lakukanlah itu dengan tulus hati. Dan biarlah di dalam Matius pasal yang ke-6 dikatakan, biarlah Bapakmu di surga yang melihat apa yang kau kerjakan secara tersembunyi, itu akan membalas kepadamu secara tersembunyi, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini Yesus tidak hanya mengajarkan hukum yang terutama dan yang terpenting itu hanya mengasihi Tuhan secara total. Tetapi juga hukum yang sama dikatakan dengan hukum mengasihi Tuhan adalah mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Artinya saudara, kedua hukum ini, waktu engkau mengasihi Tuhan secara total dan mengasihi sesama, dua-duanya ini memiliki bobot yang sama. Memiliki kualitas yang sama saudara. Memiliki satu hal yang paling penting yang harus engkau kerjakan dan engkau lakukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu ilustrasi yang ingin saya ceritakan di dalam bagian Alkitab tentang penghakiman terakhir. Yaitu ditulis di Matius 25 ayat 31 sampai 46. Nanti saudara selesai kebaktian, saudara boleh membacanya juga, tidak apa-apa ya. Saudara, dan Matius 25 ayat 31 sampai 46 menceritakan demikian. Dan bagian ini Yesus berkata, waktu penghakiman terakhir, anak manusia yaitu Yesus itu sendiri yang bersemayam di atas tata kemuliaannya, maka dia akan mengumpulkan semua bangsa dan akan memisahkan seorang demi seorang. Dia akan memisahkan seperti seorang gembala yang akan memisahkan yang namanya domba dan juga kambing. Yang satu domba sebelah kanan dan kambing itu sebelah kiri. Yang satu sebelah kanan itu akan mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Yang di sebelah kiri itu akan mendapatkan hukuman penghakiman yang daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan berkata Tuhan akan memberkati yang namanya orang-orang yang ada di sebelah kanannya, yaitu domba-dombanya. Maka saudara domba-dombanya itu berkata demikian kepada Tuhan Yesus, Tuhan kok bisa aku diberkati oleh Tuhan? Maka saudara Tuhan Yesus berkata, sebab ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku telanjang, engkau sudah menolong aku. Engkau memberikan aku makan, engkau memberikan aku minum, engkau memberikan aku pakaian, engkau memberikan aku tumpangan. Saudara, kemudian orang yang benar itu bertanya kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, kapan Tuhan saya melihat engkau lapar? Kapan aku melihat engkau telanjang? Kapan aku melihat engkau kekurangan? Tapi Tuhan menjawab, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu sudah melakukannya untuk aku. Saudara, saudara dan saya tidak melihat Tuhan secara real ya. Tetapi apa yang kamu lakukan terhadap sesamamu mencerminkan juga apa yang telah kamu lakukan bagi Tuhan. Sehingga saudara cerita yang kemudian juga diparalelkan di dalam Matius 22 ini, yaitu di dalam kisah Lukas 10 ayat 25 sampai 37 tentang orang Samaria yang murah hati. Maka saudara, mereka bertanya kepada Tuhan Yesus. Ahli-ahli Taurat bertanya, siapakah sesamaku manusia? Dan saudara, di akhir cerita ini, ahli Taurat menjawab sendiri bahwa sesamaku manusia adalah yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Maka kata Yesus kepada ahli Taurat itu, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara, di dalam cerita ini artinya sebenarnya ahli Taurat yang bertanya itu, dia tahu bahwa siapakah sesamaku manusia. Siapakah seharusnya dia perhatikan dan dia katakan sesamaku manusia, saudara. Tetapi dia sulit untuk mengakuinya. Kenapa, saudara? Karena bagi mereka sesama manusia adalah kerabat mereka, keluarga mereka, satu suku,
satu bangsa mereka. Di luar itu bukan sesama manusia. Tapi bagi Tuhan Yesus, saudara ya, bagi Tuhan Yesus itu berbeda. Kata sesama itu artinya adalah menunjukkan orang yang di luar keluargamu. Kata sesama itu artinya menunjukkan orang yang di luar kerabat atau sukumu atau bangsamu sendiri, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah orang-orang yang seharusnya engkau kasihi sama seperti dirimu sendiri. Saudara, kalau keluargamu, kalau kerabatmu, kalau satu suku, satu daerah, satu bangsamu, engkau tidak kasihi, itu artinya sudah keterlaluan. Ya, saudara, Yesus mengajarkan kepada kita, kasihilah orang lain seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Saudara, hari ini, apakah saudara juga mengasihi sesama kita sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri? Bagaimana saudara mengasihi dirimu sendiri? Saudara, menjaga kesehatan kita, ya. Menjaga kesehatan, menjaga tubuh yang Tuhan sudah berikan bagi saudara. Menjaga hidup saudara yang setiap hari Tuhan berikan nafas hidup setiap hari untuk bergantung kepada Dia. Dengan cara apa, saudara? Jangan menyakiti dirimu sendiri. Jangan merokok yang merusak hidupmu, saudara ya. Jangan membahayakan hidupmu dan juga keluargamu. Di tengah situasi dan kondisi saat ini, jadilah berhikmat dan tetap mengandalkan Tuhan. Saudara, hari ini marilah kita belajar. Mengasihi Tuhan dan sesama haruslah berjalan bersama-sama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kolose 3 ayat 23 sampai 25 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, dia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Saudara, hari ini aktivitas apapun yang sedang engkau kerjakan. Baik saudara berkata saya itu belajar dari rumah. Ya, baik setiap kita siswa ya belajar di rumah. Lalu ujian online gitu ya. Maka saudara punya hatilah yang takut akan Tuhan ketika ujian. Meskipun saudara mungkin gurumu tidak mengawasi kamu. Atau orang tuamu tidak seperti sapam yang berdiri di belakangmu ketika engkau sedang ujian. Ya. Tetapi saudara, mari saudara kerjakan dengan penuh tanggung jawab dan penuh hati yang takut akan Tuhan. Kenapa? Karena apapun yang kamu perbuat dengan segenap hati untuk Tuhan saudara. Dan bukan untuk manusia. Dan bagi saudara yang sedang bekerja dari rumah saudara ya. Juga lakukanlah itu dengan penuh tanggung jawab. Sepenuhnya juga untuk Tuhan. Lakukan dengan sebaik mungkin. Kenapa? Karena engkau mengasihi Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberkati hidup saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah saudara kita tundukkan kepala kita dan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 11 berkata, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk firman yang sudah kami dengar. Kami bersyukur ya Tuhan bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa hukum yang terutama mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama itu adalah mempunyai satu bobot kualitas yang sama. Yang harus kami kerjakan bersama-sama, yang harus kami lakukan bersama-sama. Tuhan, hari ini biarlah menjadi satu momen bagi kami untuk bisa membagikan kasih Tuhan dengan begitu nyata kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Tuhan, ampuni kami jikalau saat ini ya Tuhan kami tidak menerapkan kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kami dengan cuma-cuma. Kepada keluarga kami, kepada orang-orang yang di luar kerabat kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau sendiri yang akan menolong kami.
Tuhan berkati untuk kesehatan jemaat Sion HK. Berkati juga pekerjaan mereka. Berkati juga Tuhan keluarga mereka. Mungkin ada di antara kami yang hari ini ketika mereka sedang ibadah online dan mereka mengalami sakit penyakit. Kami berdoa Tuhan, biarlah kasih Tuhan menyertai mereka. Kuasa Tuhan bekerja untuk memulihkan kondisi mereka sehingga mereka boleh sehat kembali dan bisa melakukan segala aktivitas dengan begitu baik Tuhan. Engkau berkati setiap pekerjaan usaha daripada jemaat Tuhan. Cukupkan apa yang mereka perlukan dan mereka butuhkan pada saat ini. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan terus boleh ada beserta dengan mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.